Rabu, tanggal 9 Mei tahun 2012. Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Indonesia. Sukhoi Superjet 100 baru saja mendarat di Bandara Halim, dalam rangka penerbangan demonstrasi pertama, dan penerbangan demonstrasi kedua akan segera dilanjutkan. Jet ini terbang sebagai bagian dari tur demonstrasi, Welcome Asia. Dengan jet yang berbeda, penerbangan demo telah berhasil diterbangkan di Kazakhstan. Tetapi ketika tur dipindahkan ke Pakistan, calon pembeli hanya dapat melihat pesawat itu di landasan pacu, karena tidak ada penerbangan yang terjadi, dilaporkan karena gangguan teknis. Sebelumnya, kebocoran pada nozzle di mesin Sukhoi Superjet 100 ditemukan di pesawat dalam perjalanan ke Myanmar, menurut Alexander Tulyakov, Wakil Presiden United Aircraft Corporation, dan kembali ke Moskow. Kemudian, pesawat lain diterbangkan dari Moskow ke Jakarta, sebagai pengganti untuk melanjutkan tur. Pesawat ini telah dijadwalkan untuk mengunjungi Laos dan Vietnam setelah Indonesia. Pesawat ini adalah Sukhoi Superjet 100 milik Sukhoi Civil Aircraft, dibuat pada tahun 2009. Sukhoi dengan registrasi 97004 ini, perdana terbang pada tanggal 25 Juli tahun 2009. Pesawat ini tercatat sudah terbang selama 843 jam dan 502 kali sudah melakukan penerbangan. Pesawat ini dipiloti oleh kapten yang telah berusia 57 tahun, bergabung ke perusahaan Sukhoi pada tanggal 1 November tahun 2003, memiliki lisensi tes pilot 1 atau first class. Kapten ini merupakan warga negara Rusia, dan seorang pilot yang telah memiliki segudang pengalaman, dengan 10.347 jam terbang, termasuk 1.348 jam di tipe pesawat ini. Di sebelahnya ada kopilot yang juga berkebangsaan Rusia, memiliki lisensi tes pilot 2 atau second class, bergabung ke Sukhoi pada tanggal 21 September tahun 2012. Pilot ini telah memiliki 3.318 total jam terbang, termasuk 625 jam di tipe pesawat ini. Di dalam pesawat juga ada seorang navigator, berkebangsaan Rusia, memiliki 3.533 total jam terbang, termasuk 485 jam di pesawat Sukhoi Superjet 100. Penerbangan demonstran ini membawa penumpang sebanyak 37 orang, termasuk 33 orang warga negara Indonesia, 1 orang warga negara Amerika Serikat, 1 Italia, 1 Prancis, dan 1 orang warga negara Vietnam. Sukhoi Superjet 100 telah diizinkan pushback dan segera mengudara. Pesawat yang ditenagai 2 mesin Powerjet SAM-146 ini sebelumnya dipastikan tidak ada mengalami masalah kerusakan. Penerbangan demonstrasi pertama berhasil dilakukan tanpa kendala. Pukul 14.14 siang waktu setempat, Sukhoi Superjet 100 sudah diizinkan taksi menuju runway. Pukul 14.19 waktu setempat, pesawat sudah diizinkan lepas landas. Sukhoi Superjet 100 berhasil take off dengan normal di Bandara Halim. Setelah take off, Sukhoi Superjet 100 diinstruksikan ATC agar heading ke kanan, intercept radial 200 Halim VOR setelah melewati 2.000 kaki, dan naik ke 10.000 kaki. Setelah penerbangan demonstrasi ini selesai, pesawat ini akan kembali lagi mendarat di Bandara Halim. 14 orang penumpang di penerbangan ini, berasal dari maskapai penerbangan Sky Aviation, 3 orang jurnalis asal Indonesia, ada juga dari saluran berita Amerika Serikat Bloomberg News. Ada juga perwakilan dari maskapai Sriwijaya Air memiliki paspor Amerika Serikat, ada juga seorang wanita yang pernah mengikuti Puteri Indonesia 2006, dan Putri Pariwisata Indonesia 2008. Sky Aviation Indonesia, yang merupakan maskapai penerbangan Indonesia, sebelumnya sudah memesan 12 unit Superjet 100. Kartika Airlines, yang juga merupakan maskapai penerbangan domestik Indonesia, secara terbuka mengatakan bahwa 30 unit Superjet 100 telah dipesan perusahaannya. Pukul 14.23, Sukhoi Superjet 100 sudah berada di ketinggian 10.000 kaki. ATC menginstruksikan Superjet 100 agar menghubungi Jakarta Approach. Pukul 14.24, pilot melaporkan kepada Jakarta Approach bahwa mereka telah berada di radial 200 dan mencapai ketinggian 10.000 kaki. Jakarta Approach menginstruksikan pilot untuk mempertahankan ketinggian di 10.000 kaki dan melanjutkan perjalanan ke area tersebut. Pilot menjawab, pertahankan ketinggian 10.000 kaki.
Di penerbangan demonstrasi ini, Sukhoi Superjet 100 sedang terbang mendekati perbatasan Kabupaten Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat. Di mana di kawasan tersebut ada beberapa gunung, di antaranya bernama Gunung Salak dan Gunung Gede. Gunung Salak adalah kompleks gunung berapi stratoaktif yang terletak di perbatasan Kabupaten Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat, dengan ketinggian puncak sekitar 2.211 meter. Pukul 14.26, pilot meminta penurunan ke ketinggian 6.000 kaki. Jakarta Approach meminta pilot untuk mengulangi permintaan tersebut. Pilot mengulangi permintaan, dan Jakarta Approach mengonfirmasi permintaan tersebut dengan mengatakan, "Copy." Sukhoi Superjet 100 mulai turun dari 10.000 kaki menuju 6.000 kaki. Pesawat akan terbang ke ketinggian 6.000 kaki, atau ketinggian 1.828,8 meter, di mana sebelumnya ketinggian Gunung Salak adalah 2.211 meter. Ketinggian pesawat akan terlalu rendah untuk melewati area gunung tersebut. Pada umumnya, sebelum terbang pilot sudah mempelajari kondisi medan yang akan dilewati pesawatnya. Diperparah lagi dengan kondisi cuaca pada saat itu, di mana di area Gunung Salak sedang terjadi kabut tebal. Kondisi ini akan mengganggu pandangan pilot keluar pesawat. Pukul 14.28, pilot meminta melakukan orbit ke kanan, atau putaran melingkar ke arah kanan pada 6.000 kaki, lalu permintaan Superjet 100 diizinkan oleh Jakarta Approach Control. Itu merupakan komunikasi terakhir pilot Sukhoi Superjet 100 dengan ATC. Sukhoi Superjet 100 melakukan orbit ke kanan di ketinggian 6.000 kaki, di atas area di kaki Gunung Salak. Selama pemutaran, pilot melakukan percakapan dengan penumpang yang ada di kokpit, memperkenalkan fitur-fitur di pesawat Sukhoi Superjet 100 dan kecanggihannya. Setelah selesai melakukan putaran, pesawat mulai terbang mengarah tepat ke area puncak Gunung Salak. Kapten menginstruksikan ke kopilot agar meminta izin ke Jakarta Approach, heading ke 20 derajat dan turun ke 1.600 kaki. Pada pukul 14.32, alarm TAWS Aural Warning berbunyi di kokpit. Pilot tidak menyadari ketinggian pesawat terlalu rendah, terbang mengarah ke gunung. Alarm TAWS berfungsi untuk memberi peringatan kepada pilot, baik secara visual maupun suara, tentang potensi bahaya tabrakan dengan daratan atau rintangan di sekitarnya. Kapten bertanya, "Ada apa ini? Mungkin ini kesalahan database." Sukhoi Superjet 100 dinyatakan hilang kontak pada pukul 14.32 siang waktu setempat. Puing-puing Sukhoi Superjet ditemukan di Gunung Salak. Tidak ada ditemukan selamat. Penyebab insiden ini adalah, awak pesawat tidak menyadari daerah pegunungan di sekitar jalur penerbangan, karena berbagai faktor yang mengakibatkan mengabaikan peringatan TAWS. Layanan radar Jakarta belum menetapkan ketinggian vektor minimum dan sistem tidak dilengkapi dengan MSAW yang berfungsi untuk area tertentu di sekitar Gunung Salak. Gangguan bagi awak pesawat dari percakapan yang berkepanjangan yang tidak terkait dengan jalur penerbangan, mengakibatkan pilot tidak segera mengubah arah pesawat saat berada di orbit. Akibatnya, pesawat tidak sengaja keluar dari orbit.